Bagaimana pada saat itu ketika mendapat kesempatan ini dan diajak, ayo kamu bisa kuliah? Ngapain sih pakai kuliah segala, mending masuk pabrik aja udah gitu kan. Jadi anak PKH ketemu anak PKH ngomong, kemungkinan secara psikologis sama-sama. Oh, ini bukti nyata, hasilnya ada. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, akhirnya mundur gitu loh. Oke. Itu yang menjadi ketakutan sebenarnya dari teman-teman yang berlatar belakang kurang lebih sama dengan saya, ini keluarga prasejahtera itu sih, Bang. Halo sobat pemirsa setia TVRI Lampung, kembali di podcast Tapis Tanya, Rumpi, dan Solusi. Gimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan juga selalu menyimak informasi ataupun obrolan di podcast Tapis episode kali ini juga khususnya. Karena ada hal yang menarik, bicara mengenai semua anak, setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama dalam bidang sosial, bahkan ekonomi, dan juga tidak lupa adalah pentingnya pendidikan. Namun tidak semua anak memiliki keberuntungan. Tidak semua orang tua juga dapat memberikan yang terbaik. Semua orang tua pasti memberikan yang terbaik, tapi ada keterbatasan yang menghalanginya. Nah, kali ini akan dijawab bersama dengan solusi bersama gerakan Ayo Kuliah. Karena hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber dan juga mereka adalah sosok-sosok inspiratif di balik GAK yang pasti Sobat Tapis harus simak. Ada abang ataupun aku biasa kenal, ini adalah Mas Jun. Sehat Mas Jun? Alhamdulillah sehat sekali, Bang. Waduh, dan juga pasti ya ada sosok ini inisiator. Mas, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Mas siapa, sorry? Selamat Riyadi. Mas Slamet Riyadi. Aduh, aku kalau ingat beliau itu selalu ingat nama jalan ya. Mas Slamet Riyadi dan juga sosok pahlawan pastinya ya. Dan tanpa disadari juga beliau adalah pahlawan di balik gerakan Ayo Kuliah. Sehat kabarnya dua-duanya ya? Alhamdulillah, sehat. Excited untuk bisa hari ini? Siap. Karena mereka semua yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menunggu informasi ataupun daging nih kalau kata anak sekarang itu dari obrolan kita mengenai gerakan Ayo Kuliah. Karena saya yakin juga di rumah nih, Sobat Tapis, apalagi kalian, anak-anaknya baru lulus SMA, gap year, pengen kuliah tapi gimana orang tua keterbatasan, nggak ada uang lagi, atau mungkin masih banyak adik-adik yang mungkin lebih layak juga deh untuk dibantu kuliah daripada saya. Dan banyak alasan lainnya. Apalagi, maaf, untuk mereka yang berada di daerah ataupun pelosok kampung. Nah, saya ingin bertanya dulu, Mas Slamet. Siap. Gerakan Ayo Kuliah, itu apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari ini ya, Ayo Kuliah. Depannya gerakan. Jadi sebuah gerakan yang diinisiasi dari SDM PKH ya. SDM PKH ini program dari Kementerian Sosial. Karena seperti saya ini yang bajunya merah ini adalah ciri bahwa kami adalah SDM dari Kementerian Sosial yang ditugaskan di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah mendampingi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Nah, kami sebut gerakan Ayo Kuliah karena sebenarnya ini sebuah gerakan sosial yang sifatnya inovasi yang kemudian mengajak, ayo lo kuliah. Nah, intinya begitu. Jadi di dalam keluarga PKH yang notabene adalah keluarga prasejahtera di Provinsi Lampung, itu ada di dalam keluarga itu ada anak yang kelas 12 atau kalau kita dulu anak kelas 3 lah yang mau lulus gitu kan. Nah, karena jumlahnya memang banyak dan berlatar belakang dari keluarga prasejahtera dan tadi juga disampaikan bahwa setiap warga negara itu berhak atas pendidikan yang layak, gitu kan. Nah, oleh karena itu kami mengajak ya bagi anak-anak khususnya penerima bansos PKH yang memang punya potensi akademis nih, ya kan, bagus misalkan, ya kita ajak, ayo kita kuliah. Dengan kuliah, kemungkinan besar potensi masa depannya akan lebih baik. Sederhananya begitu, Bang. Nah, aduh, luar biasa sekali. Ini baru opening aja udah, kalau kata anak sering tadi ya, daging ya. Gerakan Ayo Kuliah, karena tadi semua dari kita memiliki kesempatan yang sama, apalagi terlebih mereka yang ada di daerah, atau mungkin yang sulit dari akses ataupun jangkauan informasi, lokasi, punya banyak prestasi dan juga potensi. Ya, tapi lagi-lagi butuh sosok-sosok inspiratif pahlawan seperti mereka di sini. Nah, kali ini Mas Jun sebagai mahasiswa binaan ya, Mas ya? Tapi kalau boleh tahu Mas Jun asalnya dari mana sih? Kalau saya asalnya itu dari Lampung Timur, Bang. Tepatnya di Kecamatan Sekampung Udik. Sekampung Udik. Lulusan tahun? Lulusan tahun 2019 waktu SMK. Oke. Dan saat ini? Kalau sekarang alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, KPI? Iya, KPI. Oh, aduh. Satu bidang sama saya. Tapi ini sebagai mahasiswa binaan, sebelum kita kembali mengupas dari Mas Slamet ya, bagaimana sebagai salah satu tadi ya,
masyarakat yang bisa kita golongkan sama gitu dari sosok yang jarang mendapatkan informasi ataupun akses, bahkan ya tadi digolongkan sebagai masyarakat prasejahtera. Menurut saya ini bukan sebuah aib ya, atau sebuah hal yang bisa bikin kita malu, malah menjadi sebuah motivasi. Karena tadi bukan tentang siapa kita, tapi tadi semua dari kita memiliki kesempatan untuk menjadi siapa saja. Nah, Mas, bagaimana pada saat itu ketika mendapat kesempatan ini dan diajak, ayo kamu bisa kuliah? Oke. Jadi pada saat itu sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya desa saya ataupun tempat saya tinggal itu mengalami demotivasi yang sangat tinggi, terutama terkait pendidikan gitu Bang. Jadi belum ada pemikiran bahwasanya ngapain sih anak muda itu buat kuliah, lanjut pendidikan ke jenjang perkuliahan gitu, atau ke perguruan tinggi. Jadi ketika mereka itu lulus sekolah ya, SMA sederajat itu kebanyakan kalau nggak merantau, ya opsi selanjutnya ya menikah gitu kan. Dan alangkah sangat disayangkan ketika mereka itu sudah usia-usia potensial itu tadi ternyata malah kurang mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, dan akhirnya pada saat itu ada salah satu SDN PKH, pendamping sosial PKH yang ada di desa, itu melakukan sosialisasi Bang. Jadi mereka menyatakan bahwasanya ada peluang loh bagi anak-anak desa ini itu sebenarnya untuk menjangkau tingkat pendidikan yang lebih tinggi gitu. Dan pada saat itu mungkin masih membantah gitu ya, kayak ibu-ibu dan lain sebagainya. Bahkan tahun 2019 itu bisa dikatakan tahun awal, di mana orang-orang desa saya itu mulai memberanikan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, dan termasuk salah satunya saya gitu. Dan pada saat itu beliau menyatakan salah satu sarananya adalah beasiswa gitu. Jadi kan ketakutan terbesar kita itu masalah biaya gitu Bang. Betul. Kita pasti mikirnya, ngapain kuliah, pasti nanti bisa jual sawah gitu kan, jual tanah dan lain sebagainya. Persepsinya seperti Persepsinya seperti itu ketika di desa. Tapi ketika kita diberikan informasi, kita diedukasi gitu bahwasanya nanti di kampus tuh banyak loh yang namanya program-program beasiswa yang bisa mensupport kita, dan akhirnya di situ mulai karena memang pada saat itu bisa dikatakan ada modal terkait pendidikan seperti halnya prestasi, dan akhirnya cobalah nggak apa-apa gitu kita lanjut pendidikan, dan alhamdulillah ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan ya banyak manfaat gitu loh. Bukan hanya pengalaman, bahkan seperti halnya di gerakan Ayo Kuliah ini kita diberdayakan dan juga ditingkatkan kapasitasnya seperti itu Bang. Oke, nah mengenai fasilitas-fasilitasnya nanti Oke. penasaran juga pasti ya apa aja sih yang didapatkan dari GAK selain tadi ya bimbingan ataupun arahan ya. Karena saya yakin setiap dari kita tetap butuh bimbingan ya ataupun arahan. Nah balik lagi ke Mas Slamet Riyadi, mengenai gerakan Ayo Kuliah ini memang secara tidak langsung kalau sedikit saya tanggap atau kalau salah mau dikoreksi adalah salah satu program yang diinisiasikan oleh Mas Slamet sendiri, dan saat ini juga kolaborasi dengan Kementerian Sosial ya Mas ya. Nah, program ataupun tindakan-tindakan bentuk nyata yang dilakukan di lapangan itu apa aja sih? Selain tadi ya mendampingi anak-anak prasejahtera dari mereka yang menerima PKH tersebut. Ya, kalau ini kan kita mulai tahun 2017 dan sekarang sudah 2023 ya, Betul. artinya sudah cukup panjang begitu. Jadi kami sudah menemukan sekitar ada 3 lah bisnis prosesnya. Jadi dalam rangka proses melakukan pembinaan ini ada 3. Yang pertama adalah kita melakukan mapping data. Mapping data ini adalah kita mencari anak-anak potensial yang berasal dari keluarga penerima bansos PKH khususnya gitu ya. Ya. Kita lihat apanya akademisnya. 1. Kedua, kita lihat kemampuan anak. Apa maksud saya motivasi anak. Kemudian yang ketiga adalah dukungan orang tua. Ini di fase awal nih. Kita cari anak yang memenuhi kriteria ini, ya kan? Dia memang punya potensi akademis, ya. Kedua, memang dia punya motivasi kuliah. Kemudian yang ketiga, dia dapat dukungan support dari orang tua, gitu kan? Karena kan ridhonya orang tua kan ridhonya Allah juga kan. Ya, maka kalau orang tuanya sudah ngehambat dalam tanda petik gitu, maka biasanya akan jadi masalah gitu. Nah itu 1. Jadi kita akan cari nih data anak-anak itu selampung, ya kan? Ada 2 jalur. Karena sekarang sudah punya penggerak GAK. Teman-teman di GAK alumni ini juga akan melakukan rekrutmen, kemudian melalui pendamping sosial PKH yang 1.640 di 29 kecamatan se-Provinsi Lampung. Nah, itu akan memberikan informasi. Oh, ini loh anak-anak yang mau kuliah. Nah, setelah itu data itu kami rekap, ya kan? Ada volunteer yang merekap, ada penggerak PKH. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan fase yang kedua adalah diedukasi dan dimotivasi. Kenapa diedukasi? Dibuka dulu mindset-nya. Karena tadi Abang sampaikan namanya keluarga dari prasejahtera itu mindset yang paling ditakuti pertama adalah soal dana. Uang. Pasti uang. Nggak punya uang. Kuliah itu mahal. Betul. Ya kan? Kedua, kuliah itu lama. Kemudian yang berikutnya, kuliah itu sulit. Kemudian yang terakhir, apakah mungkin orang yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa kuliah? Nah, maka di sini di fase edukasi kita ini buka. Enggak loh. Yang ngomong bukan saya loh yang ngomong. Iya kan? Jadi di luar fase pandemi kami undang nih ketemu ya, biasanya kita kumpulkan di balai desa, balai kecamatan, kelurahan, menyesuaikan nih kan.
Anak-anak kelas 12 itu kita kumpulin. Bahkan mamanya ikut. Ya kan? Karena pengen tahu itu kan hal baru gitu kan. Nah, yang cerita bukan saya atau bukan orang lain gitu. Paling hanya pembuka. Tapi yang banyak cerita adalah teman-teman penggerak seperti Mas Jun. Karena ini anak PKH nih. Jadi anak PKH ketemu anak PKH ngomong. Kemungkinan secara psikologis sama-sama. Oh, ini bukti nyata. Hasilnya ada. Hasilnya ada, itu kan. Nah, biasanya sudah. Nah, habis itu baru kemudian kita motivasi. Oh, ini loh buktinya ada. Sudah 612. Tahun ini 97, ya kan? Nah, 79, maaf. Nah, artinya sudah banyak nih yang terbukti mengikuti proses kita, ya kan? Alhamdulillah bisa dibantu untuk kemudian lanjut kuliah. Baru kemudian fase yang terakhir, ya kan? Itu adalah kita melakukan proses advokasi, ya kan? Kita minta nih anak-anak yang sudah tadi datanya sudah ada, kita motivasi dia termotivasi, kita edukasi dia teredukasi. Nah, baru fase terakhir adalah kita dorong untuk kemudian dia masuk mendaftar. Kan ada jalurnya tuh sekarang, ya kan? Jalurnya juga sekarang berubah lagi namanya kan. Ada SNBP sama SNBT, ya kan? Sebenarnya sama lah, jalur tulis sama prestasi. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Tapi kan itu hal baru gitu kan. Nah, kita dorong masuk ke PTN mana, ya kan? Dan yang paling penting, yang paling ditakuti adalah bagaimana kemudian dukungan pemerintah melalui beasiswa, khususnya KIP kuliah. Nah, ini yang mereka kadang nggak tahu nih, ya kan? Nah, di sini ini kami sampaikan, ada loh support dari pemerintah, salah satunya adalah beasiswa KIP kuliah. Itu gratis selama dia kuliah sampai dengan dia lulus gitu. Nah, inilah peluang ini yang kemudian perlu kita ambil. Nah, posisi masyarakat ini karena keluarganya prasejahtera, dia nggak tahu. Nah, melalui pendamping sosial PKH, melalui penggerak-penggerak GAK inilah menginformasikan ada peluang. Tapi tadi, balik ke tadi, namanya kan ayo kuliah. Yang mau ayo, yang nggak mau ya sudah gitu loh. Karena kan kita mengajak nih kan. Betul. Tapi apa yang kita ajak ini kan sesuatu yang baik begitu kan, bukan sesuatu yang buruk gitu kan. Maka saya berpikir bahwa ya ini juga teman-teman penggerak ini karena satu sisi jadi bantu, sekarang sudah kuliah, maka saya minta salah satu bentuk syukurnya kita, terima kasihnya kita ya gantian dong. Adik-adikmu kemudian diajak agar kemudian bisa kuliah tadi. Ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan ya, sobat Tapis di rumah juga ya. Sosok Mas Slamet gitu, saya pribadi terenyuh loh. Apalagi sobat juga di rumah pastinya melihat kalimat yang dikeluarkan secara tidak langsung adalah sebuah tindakan dan juga niat yang mulia sekali. Bagaimana dirinya menjadi salah satu inisiator, bisa dikatakan didampingi oleh teman-teman pendamping PKH dan juga penggerak GAK ya. Untuk mengajak mereka yang bisa dikatakan minim informasi dan juga sulit dari jangkauan, ayo sama-sama kita melek bahwa pendidikan itu penting. Betul. Gitu. Karena secara tidak langsung memang pendidikan tidak membuat Anda langsung kaya, langsung terlihat berhasil ataupun sukses, tapi secara tidak langsung strata pendidikan dan juga kualitas sebagai manusia akan terlihat berbeda, dan yang dibutuhkan dalam hidup adalah sebuah kebermanfaatan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong sosok Mas Slamet ini lillahi ta'ala gitu, terjun untuk kok mau gitu kan? Kalau bahasa kita di masyarakat, ih ngapain sih sibuk aja, maaf, mau nyalek enggak, mau jadi ini enggak, jadi itu enggak, apa sebenarnya dicari gitu kan? Iya, sebenarnya ya inilah, saya mengkombinasikan antara pekerjaan dengan pengabdian. Karena kebetulan saya ini adalah koordinator wilayah program Keluarga Harapan di Provinsi Lampung, yang sebenarnya juga abdi negara. Ya kan, walaupun dikontrak oleh Kementerian Sosial begitu. Nah, di dalam tugas pokok saya itu adalah mendampingi keluarga penerima manfaat KPM PKH. Dan di dalamnya itu adalah anak kelas 12. Artinya anak-anak ini juga bagian dari keluarga yang kemudian perlu mendapatkan advokasi, bimbingan dari pendamping sosial PKH termasuk koordinator wilayah seperti saya. Nah, artinya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya kan? Pengabdiannya adalah ini juga bentuk saya dulu juga bisa jadi berasal nih dari keluarga yang kira-kira nggak jauh beda lah. Saya juga orang kampung gitu kan, asal dari Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Sama tuh, ya kan? Saya kuliah dan selama proses studi pun saya tinggal juga di musola gitu kan, ya kan? Di musola? Iya, di musola. Jadi musola yang dimaksud musola? Di musola ini saya sebut ya? Nggak apa-apa silakan. Oh iya, di FISIP Universitas Lampung. Ya, saya kebetulan S1 dan kebetulan kita. Oh ya, alhamdulillah. Saya tahu masjid tersebut. Tarbiyah, oke. Iya. Jadi selama proses yang dimaksud tinggal di situ tuh nginep hari-hari di situ. Iya, saya selama 2 tahun. 2 tahun, ya. Jadi saya masuk, ini agak senior nih ya. 2003. Saya masuk diterima di FISIP Ilmu Pemerintahan tahun 2003, ya kan. Di 1-2 bulan itu kan saya nggak punya saudara, nggak punya family nih di Bandar Lampung. Jadi saya nebeng di kos kawan 1 bulan.
di kos kawan lagi, pindah lagi 1 bulan. Tapi lama-lama kan nggak enak tuh. Walaupun saya bawa beras macam-macam, tapi lama-lama nggak enak lah. Betul. Akhirnya saya ditawari ada musola di situ. Kami 4 orang tinggal di situ, jadi marbot, tukang azan, tukang ngepel lah. Waduh. Ya kan? Nah, kira-kira gitu. Sebelum lanjut nih Sobat Tapis, kalau lihat, jujur saya pribadi sampai berkaca loh. Karena gini, aduh sampai gak kuat gue bilangnya. Karena gini, sebagai kita juga merasakan tuh kan gua nangis gara-gara gini sebagai sosok anak gitu yang maaf ya Mas Slamet ya dari kampung. Tuh. Apalagi ya maaf saat ini aja masih banyak mereka yang terjangkau sulit gitu dengan informasi, komunikasi dan lainnya. Apalagi masa itu gitu. Dengan niat yang mulia di tahun 2003 pada zaman itu. Lillahi ta'ala, dan sampai saat ini kalau tidak kalau kita melek gitu melihat sosok Mas Slamet bisa menjadi salah satu abdi negara dan juga bermanfaat kembali, itu adalah salah satu tidak perlu dengan kata-kata tapi dengan tindakan bahwa ternyata kita dari kampung tuh bisa gitu loh. Dan apalagi dengan perjuangan hari-hari tinggalnya di masjid, dengan aktivitas yang mulia, dengan tadi menjadi marbot dan lain-lain. Itu adalah hal yang kalau kita ingat dengan sosok Mas Slamet sebagai sosok Slamet Riyadi yang sekarang, perjuangannya dulu itu adalah hal yang wah, aku nggak bisa mendefinisikan gitu. Ya justru saya sampaikan ke teman-teman itu karena kita terlahir terbatas, ya kan. Untuk kemudian kita bisa selevel dengan yang di atas kita, maka daya juang kita harus lebih dong. Karena kan memang kita secara finansial kurang, intelektual kita kurang, ya kan. Fasilitas kita kurang. Lah bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita tidak yang kita kan punyanya cuma apa? Mentalitas sama semangat aja. Ya udah itu aja yang kita punya. Oh, udah dobrak aja maju saya bilang. Nah, akhirnya waktu itu setelah kami lulus ya kan, kemudian menjadi pendamping Sol PKH awalnya di Lampung Tengah tahun 2011, kemudian di tahun 2013 naik menjadi koordinator wilayah ya kan. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa ngobrol nih sebenarnya dengan teman-teman yang satu alumni di Marbot itu tadi. Satu di marbot ya, jadi bukan jurusannya lagi gitu ya. Saya nanya sama mereka, ya kan kita masih sering kumpul gitu kan. Kita bisa kayak gini kenapa sih? Saya udah tahu kalau saya ya, saya bisa begini ini karena saya kuliah. Tapi saya mau menguji aja, apakah hipotesa saya benar. Saya tanya sama kawan, yang 4 orang ini kan, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa jadi ASN di KPU, kamu bisa jadi ASN di BKKBN. Kira-kira menurutmu faktornya apa? Ternyata mereka jawab apa? Karena kuliah, karena sekolah, istilahnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya kebetulan saya kerja di PKH, ya kan. Akhirnya muncul ide dan gagasan tadi yang saya bilang. Sebenarnya nggak hanya saya pribadi gitulah, tapi asal muasal ide itu dari saya. Tapi bergeraknya saya nggak sendiri gitu kan. Ya kan. Bahkan dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten kota itu juga mendukung. SDM PKH, koordinator kabupaten itu juga mendukung gitu loh. Bahwa gagasan saya ini saya sampaikan. Ayo sih, masa iya segini banyak nggak ada yang bisa kuliah gitu loh. Dan akhirnya ada. Dan sekarang berkesinambungan. Saya tidak terlalu dominan dalam arti perlu ada regenerasi gitu kan. Nah, seperti Mas Jun inilah yang saya harap nanti ke depan juga melanjutkan. Walaupun ini udah mau lulus ini, tapi nggak ada masalah gitu kan. Nah, ini alhamdulillah juga ini kabar baiknya 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ada salah satu juga anak PK yang sudah wisuda kemarin ya di Unila. Selamat Mas Amiza sama Mbak Arum ya. Sama Mbak Arum. Nah, kira-kira sudah dan Mbaknya. Iya, ini udah mulailah ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah lulus ya bisa kembali berjuang. Kalau mau kembali mulang tiuh silahkan. Kembali ke masyarakat lebih tepatnya ya. Karena tadi di balik sosok setiap manusia sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat juga. Iya betul. Produk-produk dari GAK ini tetap bisa bermanfaat di berbagai bidang dan juga aspek ya. Betul. Oh, bisa lebih panjang lagi nggak durasinya? Banyak yang mau digali karena mungkin Sobat Tapis di rumah juga ini menjadi nilai motivasi dan juga semangat ya. Kita bisa. Tidak ada penghalang ketika kita memiliki ambisi dan juga skema yang baik dalam hidup ini. Nah, Mas Jun, ini sebagai regenerasi dari sosok Slamet Riyadi ya, dan juga pasti banyak Mas Jun lainnya di luar sana. Adalah hal yang sangat terinyu gitu. Mungkin dulu kalau dipikir melihat situasi dan kondisi sebagai anak laki-laki di keluarga, apalagi tadi ya dengan anak yang ada di pelosok, kayaknya nggak mungkin deh kuliah gitu ya. Bagaimana? Apa yang membuat semangat? Cita-cita kah? Atau karena ya udahlah yang penting gua kuliah gratis? Enggak, kalau dari awal sih Bang, kita kan masih mikir tadi ya, kayak banyak ketakutan untuk melanjutkan pendidikan dan akhirnya ketika mulai di edukasi, kita merasa bahwasanya ada teman-teman ataupun mungkin senior-senior yang sebelum kita itu yang ternyata senasib dan juga mungkin kurang lebih ceritanya sama dengan kita gitu kan. Dan ketika mereka berkomunikasi secara langsung kita menjalin kedekatan dengan kita,
ada suatu apa ya, kayak kita tuh ngerasa bahwasanya mereka itu keluarga kita gitu loh. Ketika kita melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, di dunia kuliah kita tidak punya siapa-siapa, tidak ada informasi, ada mereka-mereka ini yang ternyata sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, yang sebelumnya mungkin di tahun 2017 mulai kuliah, akhirnya 2019 mulai untuk mengajak kami gitu. Dan akhirnya di situ bukan hanya sebagai keluarga ya, sebagai juga mentor. Mungkin kita ada yang satu jurusan gitu, kita nanya-nanya dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita mengalami kesulitan di kampus, ya kita mulai komunikasinya dengan mereka gitu. Kayak tadi mungkin disampaikan Bang Amiza, selanjutnya Kak Arum, itu sebagai salah satu senior-senior saya, yang mana juga memberikan suntikan motivasi dan tentunya menginspirasi saya gitu, terkait apa-apa saja yang mereka lakukan. Begitupun dengan Pak Slamet Riyadi, banyak sekali yang ia sampaikan kepada saya. Dan selanjutnya juga hal-hal yang terus memotivasi saya gitu kan. Dan akhirnya saya berpikir gimana caranya agar saya juga bisa mengimplementasikan yang sebelumnya diterapkan oleh kakak-kakak saya itu tadi. Dan dari situ mulai tergabung untuk menjadi volunteer ya di Gerakan Ayo Kuliah. Dan ternyata begitu banyak manfaat dan juga pengembangan yang saya dapatkan. Oke, fasilitas yang didapatkan. Oke, yang pertama ketika saya difasilitasi berupa informasi Kak. Kalau dimulai dari awal itu informasi itu sangat terbatas di desa saya. Karena walaupun kita itu hidup di kemajuan teknologi gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri ternyata di desa itu informasi terkait jalur perkuliahan itu nggak ada sama sekali. Kita mau nanya juga bingung, apalagi saya itu SMK. Di SMK saya itu kurang support gitu loh untuk anak-anak yang lanjut kuliah itu. Mereka langsung mungkin penempatan kerja dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang kuliah itu bahkan nggak diurus gitu. Secara tidak langsung. Bahkan satu jalur masuk itu kalau dulu itu kan SNPTN. Itu PDSS nggak diisi oleh sekolah. Jadi nggak ada anak-anak SMK yang bisa masuk di jalur tersebut gitu. Akhirnya baru kita gembor-gembor, gimana sih Pak, kita juga pengen kuliah gitu kan. Baru akhirnya ini sedikit saya potong ya sebelum lanjut ke fasilitas ini, ini sedikit sentilan juga ya, bukan sindiran aja, sentilan ya untuk sekolah-sekolah yang ya maaf ya mungkin yang ada di beberapa daerah ataupun pelosok. Ayolah, kita bisa menjadi manusia yang harapannya tetap menyayangi anak-anak kita, produk-produk ataupun regenerasi. Karena tadi bukan tentang siapa mereka berasal gitu, karena setiap mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan mereka-mereka lainnya yang ada di kota-kota besar gitu. Support lah, jangan jadi secara tidak langsung. Yang penting sudah menyelesaikan, kita sudah urus sampai dengan menyelesaikan ijazah, UN selesai, ya udah lepas baik gitu kan. Tapi artinya harapnya tetap support karena kita tidak tahu siapa yang akan mengharumkan nama sekolah kita nanti kan. Betul. Lanjut fasilitasnya? Iya, dari informasi tadi Kak. Jadi ketika sudah mendapatkan informasi kita tahu tuh stepnya apa aja sih untuk lanjutkan pendidikan, dan selanjutnya juga kita diinformasikan terkait beasiswa yang ada. Dan di situ saya sebenarnya di semester awal itu kita lagi-lagi miss karena pemberkasan. Miss untuk mendapatkan akses beasiswa. Tapi di situ nggak berhenti, teman-teman yang dari kakak-kakak senior saya yang melakukan pembinaan dan juga pendampingan terhadap saya, terus diberikan informasi-informasi terkait beasiswa. Ada beasiswa A saya coba masuk, ada beasiswa B saya masuk, dan akhirnya di semester 3 saya baru mendapatkan akses beasiswa. Jadi semester 1 dan 2 belum, baru dapat beasiswa di semester 3. Dan selanjutnya dari hal tersebut saya ngerasa lebih lebih terbantu lagi gitu loh kan. Sebelumnya cuma dapat informasi dan juga pendampingan, dan sekarang teradvokasi dan juga mendapatkan beasiswa gitu. Dan selanjutnya itu terus didampingi ya, tidak dilepas sana cari gitu. Itu tadi. Jadi masih sama teman-teman itu tadi yang mungkin satu jurusan, satu angkatan ataupun dengan kakak-kakak senior ya. Nah, dari situ mulai ada peningkatan kapasitas yang saya dapatkan ketika saya terjun langsung untuk turut melakukan sosialisasi dan juga giat edukasi kepada teman-teman adik-adik tingkat saya, termasuk kegiatan-kegiatan tour dan selanjutnya untuk berbicara depan publik. Dan terakhir itu saya tergabung sebagai mentor di programnya Kampus Merdeka MBKM. Izinkan saya tepuk tangan. Kita tidak nyangka loh anak kemarin baru lulus ya Pak ya gitu ya. Saya melihat beliau dengan cara bicara dan juga knowledge saya bukan sedikit menguninggikan ya, karena tadi bicara strata pendidikan tidak bisa membohongi gitu. Dan lagi-lagi tadi pentingnya pendidikan bukan hanya soal ya tadi, yang penting ada kemauan, bukan soal dana gitu. Ketika ada kemauan dan juga berani bergerak, pasti ada kesempatan yang hadir. Karena sedikit saya ya kisah saya juga adalah salah satu lulusan ataupun sarjana dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung yang merupakan salah satu mahasiswa dari program PMPAP, yang artinya pada saat itu saya sama sekali menempuh sarjana saya 0 rupiah tanpa mengeluarkan budget dari program pemerintah. Terima kasih Unila dan juga komunikasi dan pastinya pemerintah terkait, karena tadi itu adalah hal yang menurut saya kita sebagai siswa yang mungkin bisa dikatakan dari
banyak faktor yang mungkin kayaknya tidak mungkin dia bisa melanjutkan pendidikan. Iya. Laki, anak tua udah cari duit, bantu adik, biasanya gitu kan. Iya. Tanggung jawab dan juga budaya dalam keluarga. Saya tidak mungkin, apalagi saya dulu lulusan SMK. Hal yang menurut saya ketika kau lulus gitu, ketika kau selesai pendidikan, maka tugasnya adalah cari uang gitu. Kerja, Tapi bagaimana kita menghilangkan stigma tersebut? Ya tadi, yuk gabung, cari tahu. Ada nih gerakan Ayo Kuliah gitu ya. Betul. Nah, ini sedikit informasi juga mungkin. Yap. Banyak juga nih Sobat Tapis yang penasaran, pengen melihat aktivitas dan lain-lainnya. Atau mungkin pengen bincang langsung, minta mentoring sama Mas Slamet Riyadi ini. Bagaimana sih? Ya, jadi di era 4.0 ya, ya kan, era sosial media, kita sudah punya ya, kita sudah punya sosmed, ya kita punya Instagram dan Facebook serta TikTok, ya kan, sesuai dengan segmen ya, karena ini kan segmennya segmen milenial ya. Milenial, ya. Nah, jadi kita gunakan sarana salah satunya melalui sosial media untuk memberikan informasi-informasi yang kemudian informasi itu tinggal kita share. Oke. Ya kan, dan ini alhamdulillah juga dukungan jadi dari pemerintah provinsi ya, melalui dinas sosial provinsi juga sering tuh. Jadi melalui Instagram Dinsos juga udah sering tuh giat-giat inovasi dari kegiatan kita juga disampaikan gitu kan. Mau tidak mau juga akan berpengaruh gitu kan, karena daya jangkaunya juga pasti akan lebih luas gitu kan. Nah, namun juga perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa yang miss. Oke. Jadi miss-nya begini nih, ada kadang-kadang masyarakat atau penerima bansos ini atau penerima PKH ini berpikir bahwa GAK itu memberi beasiswa. Nah, ini perlu di-mention ya, klarifikasi juga nih Sobat Tapis, silakan dengarkan. Iya. Mas Slamet. Betul. Tapi kami punya mimpi memang ya ke depan. Amin. Kalau memang kami punya sumber daya, ada dukungan dari pemerintah dan sebagainya, kalau memang perlu kami akan berikan beasiswa. Tapi sejauh ini kami sementara ini belum bisa memberikan itu gitu kan. Jadi kami tidak memberikan beasiswa, tapi kami memfasilitasi, mengadvokasi agar anak PKH yang diterima di kampus mendapatkan beasiswa gitu kan. Bahkan 3 tahun terakhir lah ya, Pak Gubernur kita, Pak Arinal Junaidi juga memberikan support berupa rekomendasi gitu. Jadi perjuangan kami ini tidak hanya kami sendiri nih yang bergerak, tidak hanya GAK sebagai volunteer, tidak hanya kami sebagai SDM PKH, tapi dinas sosial bahkan Pak Gub itu juga memberikan rekomendasi penguatan, gitu. Karena KIP Kuliah itu adalah bantuan beasiswa bagi keluarga prasejahtera berprestasi, ya kan? Nah, kami sampaikan ke kampus-kampus nih yang melalui fase advokasi nih, kami datang ke UIN, kami datang ke ITERA, kami datang ke Unila dan sebagainya, kampus-kampus PTN, PTKIN di Lampung, membawa nih surat rekomendasi dari Pak Gub. Anak ini sudah berjuang, ya kan, dari kampung diterima di kampus nih. Jangan sampai tidak ada jaminan berubah beasiswa. Kalau dia diterima di Unila kan pintar berarti dong. Ya kan, kira-kira begitu kan. Nah, cuman agar sempurna perjuangan anak-anak ini, maka dia harus ditopang dengan beasiswa KIP Kuliah salah satu. Jangan juga ketika KIP Kuliah itu nggak diterima, seolah-olah dunia itu runtuh, nggak juga. Karena ada banyak jenis beasiswa kan. Ada beasiswa sebut Bank Indonesia, YPMBRI, PLN, Bukopin, banyak lah. Saya kebetulan waktu kuliah S1 dan S2-nya dapat 5 beasiswa. Wow. Ya. Nah, jadi sedikit bisa cerita itu loh. Makanya saya bilang ya bentuk terima kasih saya salah satunya adalah pengabdian saya, ya kan, kepada teman-teman mengajak itu. Buktinya saya bisa dapat 5 beasiswa, tapi nggak bareng, ya kan, semester 1, semester 2, ya, itu beasiswa apa, itu kan, dan terakhir di pasca juga alhamdulillah dapat beasiswa dari Bakri Center Foundation sampai dengan selesai gitu. Aduh, ini saya sayangnya dulu waktu saya dapat program pembiayaan dari PMPAP, saya udah sibuk nyari duit ya. Ya saya nggak fokus untuk membidik beasiswa sana sini tuh, nggak ada yang penting. Dan aman di sini kayak jalan rezeki ya tadi kan, banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan kayak rezekinya bukan di sini deh, dari luar sini. Ya itu syukuri saja. Dan tadi bukan berarti ketika Anda tidak berhasil melalui KIP ataupun beasiswa lainnya, Anda gagal. Apalagi maaf, Anda semua ataupun adik-adik, sobat calon mahasiswa yang ada di daerah. Karena persepsinya nanti ya udah ngikut ini itu, kalau nggak dapat ya habis deh harta, bukan. Karena tadi kita tidak akan pernah tahu pintu rezeki ataupun orang baik yang datang lewat mana saja. Betul. Gitu. Dan mungkin ini dihalami juga oleh Abang Jun atau Mas Jun. Ya kurang lebih seperti itu Bang. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya semester 1 dan semester 2 itu memang belum terfasilitasi oleh beasiswa. Tapi kembali mengingat bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Slamet,
bahwasanya beliau itu banyak mendapatkan beasiswa karena memang perjuangan beliau gitu Iya. kan. Bukan hanya dalam upaya tapi harus berprestasi juga gitu. Dan akhirnya saya termotivasi, Pak Slamet 5 bisa, masa saya 1 aja enggak gitu. Wah, Dan akhirnya ya udah terpacu, ada peluang saya coba, dan alhamdulillah di semester 3 itu tadi saya mulai terfasilitasi oleh beasiswa gitu sih Bang. Kurang lebih. Keluarga sebelumnya sempat patah semangat gak atau yang kayak pasrah gitu ya? Iya, ya bisa dikatakan seperti itu sih Bang, karena lagi-lagi ketakutan awalnya itu tadi karena biaya gitu. Dan bahkan banyak sih kawan-kawan itu yang memang sebelumnya sudah semangat gitu kan untuk melanjutkan pendidikan, tapi ketika mereka itu tidak terfasilitasi ya Bang, ya maksudnya tidak mendapatkan support pembiayaan seperti halnya beasiswa ataupun kemungkinan besar itu keringanan UKT gitu ya. Ketika mereka tidak mendapatkan itu akhirnya mundur gitu loh. Oke. Itu yang menjadi ketakutan sebenarnya dari teman-teman yang berlatar belakang kurang lebih sama dengan saya, ini keluarga prasejahtera itu sih Bang. Oke, jadi jangan jadikan alasan ya, karena Iya. tadi lagi-lagi ya, kita tidak akan pernah tahu rezeki itu dari mana saja gitu. Dan kalaupun teman-teman ya, calon-calon ataupun regenerasi dari GAK, ini sedikit pesan saya Siap, ya, siap. walaupun tadi maaf saya belum pernah ataupun belum tergabung sama GAK, harapannya saya boleh nanti deh diajak kolaborasi ataupun Iya. ya bareng-bareng sharing Siap. inspire ya, untuk sama-sama kasih energi. Tadi walaupun belum dapat rezekinya atau beasiswanya, ayo tetap semangat aja. Karena tadi Anda tidak dilepas, bakal tetap terus dapat bimbingan dan lain-lain selagi ada kemauan. Gitu lah. Tapi ini sedikit lagi saya kuliti nih Mas Jun. Iya. Keluarga ataupun orang sekitar, seperti ya keluarga besar ya, bukan hanya keluarga Oh, itu iya. saja. Melihat Mas Jun sekarang, ada rasa bangga nggak? Ya itu mungkin jadi salah satu pride juga ya untuk sobat yang ada di rumah atau maaf apalagi yang ada di daerah. Ya, anaknya bule Sri loh sekarang di ini gitu kan biasanya. Iya. Gimana? Kalau sebenarnya kalau dari keluarga kecil saya, maksudnya dari bapak ibu, cukup support sih Bang, karena memang mendapatkan suntikan motivasi dan juga edukasi secara langsung, sosialisasi dari SDM PKH. Tapi kalau berbicara mengenai keluarga besar, sewaktu awal itu ada penentangan gitu. Oke. Iya, katanya ngapain sih pakai kuliah segala, mending masuk pabrik aja udah gitu kan. Toh lagi kamu itu kan SMK anak pertama gitu kan, mending kalau kamu sudah bisa menghasilkan gitu kan, bisa membantu adik-adik kamu gitu kan. Tos dulu kita SMK. Ya. Gitu Bang. Jadi waktu itu sempat ada pikiran apa udah aja gitu. Apalagi waktu itu belum dapat beasiswa gitu kan, support gitu kan. Tapi kembali dikuatkan oleh teman-teman yang ada di GAK dan juga melihat bahwasanya banyak sosok-sosok inspiratif gitu, termasuk Pak Slamet Riyadi ini adalah salah satu sosok yang apa ya, menjadi dikatakan panutan gitu lah. Amin. Iya, jadi kayak wah kalau bisa pengen kayak Pak Slamet nih gitu kan. Beliau itu sangat luar biasa upayanya waktu kuliah. Gila gitu, maksudnya gilanya tuh mulainya dari musola gitu kan, bahkan nggak punya siapa-siapa, mulai sendiri waktu kuliah dan akhirnya bisa menjadi sosok yang seperti ini kan sangat luar biasa gitu. Saya juga pengen gitu loh. Oke, Jadi itu lagi amin. yang menguatkan saya gitu loh. Karena tidak mudah menjadi sosok Slamet Riyadi di tahun 2003-an ya. Sampai sekarang alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan serata di S2-nya ya Pak ya. Sudah, di masa alhamdulillah. sarjananya. Dari daerah loh. Itu bukan hal yang mudah. Tapi boleh nggak nih mungkin sedikit di closing statement saya minta motivasi untuk sobat Tapis yang ada di rumah. Mereka yang ada di daerah atau mereka yang tadi berasal dari keluarga prasejahtera tapi tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Mungkin Mas Slamet. Ya, baik, terima kasih. Pertama nih, terima kasih dulu nih ya kita diberikan kesempatan untuk menularkan virus ya, tapi virusnya virus Amin. kebaikan ini. Kemudian yang kedua, ya kami tetap artinya dalam hal ini adalah upaya dari sekelumit lah, komunitas kecil. Oke. Ya pemuda-pemuda dan ini kan masih pemuda semua di Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan SDM ya, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Sesuai dengan tagline-nya dari pemerintah kita, SDM unggul, Indonesia maju. Nah, kalau Pak Gub kita ini kan menuju ke masyarakat Lampung berjaya gitu. Saya pikir ketika SDM juga maju, terutama ini agak spesial dalam tanda petik karena memang ini segmennya ceruknya spesial. Karena berasal dari keluarga prasejahtera. Kalau keluarga mampu itu nggak perlu kita dorong-dorong, udah lari sendiri dia. Tapi kalau keluarga prasejahtera ini dia bagus akademisnya, tapi kalau tidak didorong, tidak dimotivasi, maka dia tidak punya gambaran untuk menyongsong masa depannya. Nah, GAK ini dan PKH khususnya di Lampung mengupayakan sebuah inovasi pembinaan PKH berprestasi lanjut kuliah. Harapannya di kemudian hari ini juga mampu berkontribusi memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Nah, ini yang saya harapkan juga ya. Saya bilang karena nanti kalau sudah sarjana kan dia bisa tuh, ya kan? Kesempatan mobilitasnya kan, ya kan sudah S1 bisa jadi kan, biasanya kalau orang udah S1 dia akan kepikiran tuh S2. Kalau sudah S2 dia akan kepikiran lagi tuh S3 gitu kan. Nah, artinya peluang dia untuk lebih baik
itu sepertinya lebih terbuka daripada dia tidak lanjut kuliah. Kira-kira begitu, Pak. Ini luar biasa banget tuh. Harus semangat juga ya Sobat Tapis yang ada di rumah. Dan ini mungkin sedikit saya tambahkan, bukan berarti sobat ataupun calon mahasiswa ataupun adik-adik yang di rumah yang maaf dari keluarga prasejahtera Betul. namun tidak punya prestasi ataupun ya tadi ya belum bisa dikatakan cerdas atau pintar, langsung ya kayaknya bukan gue banget nih gitu, kayak gue nggak Iya, bisa nih. iya. Jangan, yang penting tadi ada kemauan ya. Ketika ada niat pasti ada jalan juga yang dimudahkan nantinya. GAK. Nah, sekarang nih coba saya minta sedikit closing statement ataupun motivasi dari sosok Mas Jun untuk teman-teman mungkin yang ada di rumah yang butuh sekali seperti sosok Mas Jun lainnya di daerahnya untuk menyebarkan virus positif ini. Ya, untuk teman-teman mungkin yang di luar sana ya sederhana aja, bahwasanya kita tuh jangan berpikir bahwasanya keterbatasan itu adalah satu kegagalan terbesar gitu. Ketika ada kemauan seperti yang disampaikan tadi, itu pasti ada jalan gitu. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Slamet, bahwasanya diibaratkan kalau misal kita ada di dalam kolam, ikan apabila hal tersebut airnya terbatas, maka gerakannya akan lebih lincah gitu. Agar gimana? Agar biar tetap hidup. Gimana pun ceritanya, agar bisa kita terus berprogres, ya kita harus bergerak. Dengan demikian harus tetap semangat dan juga berjuang agar bisa mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Gitu juga. Wah, terus semangat dan berjuang agar dapat kan cita-cita yang kita inginkan. Ini, aduh, luar biasa ini podcast bisa nambah nggak sih? Karena aduh, saya lagi-lagi berkaca-kaca, jangan jadikan keterbatasan menjadi sebuah penghalang ya, Iya, untuk menuju sebuah kesuksesan. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Siap. saya mau nego dulu lah, boleh ya nambah lagi. Tapi ngomong-ngomong di episode kali ini ya, kita akan akhiri perbincangan, tapi harapannya kita bisa bertemu dengan Mas Slamet Riyadi dan juga Mas Jun di episode-episode selanjutnya. Dan mungkin Sobat Tapis yang ada di rumah, jika ada pertanyaan ya, bisa silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube ini, ataupun bisa langsung direct message ya ke gerakan Ayo kuliah. Ayo Kuliah. Nah, tuh ingat ya, gerakan Ayo Kuliah ada semua di lamannya, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Sosmednya semua follow dan juga harus berteman. Jangan lupa sebarkan virus positif ini untuk banyak orang. Juga tidak lupa Mas Jun, terima kasih udah mampir ke studio podcast TVRI. Siap. Mas Slamet, Kasih. sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Tetap memotivasi ya. Siap. Kutunggu dirimu untuk mengajakku Iya, berkolaborasi bersama. Dan tentunya Sobat TVRI Lampung, jangan lupa untuk terus saksikan program menarik lainnya di podcast Tapis. Bakal banyak sosok-sosok inspiratif yang bincang bareng kita di sini. Sampai jumpa dan juga sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye!